Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini masih berada di kota Madinah Al-Munawwarah, mau melanjutkan ziarah sekitar Masjid Nabawi bersama para jemaah Aminatun, dan sekarang sudah melaju menuju ke tempat bersejarah lainnya. Ini part kedua dari video sebelumnya ya, dan ini para jemaahnya sudah menuju ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Pokoknya nanti penjelasannya ada yang akan menjelaskan Ustadz Abdul Salam ya. Ini ada yang berapa tahun di sini? Ada 30? Ada 10? 15? 5? Banyak. Ada yang 35. Kenapa orang-orang itu jemaah membeli beras, jagung untuk dikasih ke bunda? Ada yang tahu? Kenapa setiap jemaah itu berusaha untuk membeli jagung, beras seperti ini dikasih ke burung dara? Jelaskan. Hah? Ya bukan ya, kamu makan. Ya jelaskan. Ya, sejarah burung dara. Ya, burung dara salah satu burung yang dihormati, ya, nggak boleh dimakan di sini, dilindungi. Para jemaah dari seluruh penjuru dunia, Indonesia, dari luar negara Indonesia, mereka ketika berada di Haramain, Mekah, Madinah, pasti menyempatkan diri memberi makan ke burung dara. Ya, ada apa dengan burung dara ini? Halo Bu, ada apa dengan burung dara ini? Kenapa jemaah sampai membeli beras 5 rial, jagung 5 rial dikasih ke burung dara? Apakah tidak ada cara lain? Karena burung dara ini memiliki sejarah dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya di sini burung dara tidak boleh dimakan. Ya. Badan. Ada gangguan teknis? Ulangi burung dara. Burung dara, kenapa burung dara di sini tidak boleh dimakan? Kenapa setiap jemaah itu membeli jagung, beras, dikasih ke burung dara? Padahal bukan orang, dalamnya kasih kita. Karena burung dara ini memiliki sejarah dengan baginda Rasulullah SAW. Barang apa saja ketika memiliki sangkut paut dengan Nabi pasti dimuliakan. Ya, burung saja ikut dimuliakan, apalagi umatnya yang selalu cinta kepada Rasulullah, cinta berselawat, pasti hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dara saja di sini para jemaah rela beli 5 rial, 10 rial dikasih kepada burung dara karena memiliki sejarah dengan baginda Rasulullah SAW. Di waktu Rasulullah SAW hijrah, ya, keluar dari kehalamannya, dari rumah beliau menuju ke salah satu bukit yang dinamakan Jabal Tur yang ada di kota Mekah. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor burung dara dan seekor laba-laba untuk menutupi celah batu gua yang ada di Jabal Tur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yaitu seekor laba-laba untuk menutupi mulut gua atau lubung gua yang satunya. Lubang yang satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan burung dara, ya, bersarang, bertelur. Allah menumbuhkan pepohonan yang ada di sana, sehingga Rasulullah SAW di waktu berada di dalam gua itu, orang kafir Quraisy ini berpikir, mana mungkin Muhammad ada di dalam? Kalau Muhammad ada di dalam, sarang laba-laba ini rusak. Padahal Rasulullah ada di dalam. Mana mungkin Muhammad ada di dalam? Kalau Muhammad ada di dalam, pastinya burung dara ini lari dan meninggalkan sarangnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memiliki sejarah dengan Nabi,
ya burung dara juga ikut dimuliakan. Sebagian para ulama dilarang untuk membunuh seekor laba-laba, ya, merusak sarang laba-laba tidak boleh, membunuh laba-laba tidak boleh, karena memiliki sejarah dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika kita hidup ini memiliki sangkut paut dengan Nabi, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita mencintai Nabi, para sahabatnya, insya Allah kita hidup dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan burung dara saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada burung dara rumahnya di bawah, tidak ada di atas, atau tidak di Madura paling atas. Tapi sayangnya di sana dijadikan ini apa? Nyando, nyandeng Madura. Apa kalau di sana? Lomba. Iya, dapat sepeda, dapat mobil. Di sini tidak, dikasih makan selayaknya manusia. Itulah bedanya antara tanah Madura dengan tanah Saudi. Jadi, para jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di salah satu tempat yang saat ini kita kunjungi atau datangi. Ini di sebelah kanan ini adalah masjid, ya, Masjid Ghamamah, ya, Masjid Ghamamah atau Masjid Awan. Masjid Awan ini namanya, Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Awan? Karena pada saat itu Rasulullah SAW didesak oleh para sahabatnya, ya. Para sahabat meminta kepada Nabi agar Rasulullah mendoakan kota Madinah ini segera dituruni hujan. Selama berbulan-bulan tidak hujan. Akhirnya para sahabat mengadu kepada Rasulullah agar didoakan kepada Allah agar segera tanah Madinah ini basah dengan air. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa di sini, sholat meminta hujan. Disitulah awal terjadinya kenapa ketika di Indonesia tidak turun hujan berbulan-bulan, mereka pergi ke bukit, ke gunung, berzikir bersama, melakukan sholat istisqa. Awalnya terjadi dari tempat ini, ya, maka dinamakan Masjid Awan. Kenapa dinamakan Masjid Awan? Karena di waktu Rasulullah SAW keluar dari Masjid Nabawi itu, Rasulullah selalu diikuti oleh awan tebal, ya, yang menjadi atau naungan Rasulullah SAW. Jadi awan ini kemanapun Rasulullah pergi selalu mengikuti Rasulullah. Kalau nanti di Jeddah ibu-ibu pulang ke sana ada awan yang selalu mengikuti, maka itu bukan awan, ternyata itu payung. Itulah bedanya antara Rasulullah dengan kita, ya. Dulu Rasulullah keluar dari rumahnya, awan selalu mengikuti sampai tiba di kota, di masjid ini. Waktu Rasulullah berkhutbah, tetap awan itu ada di atas Rasulullah sehingga sahabat menyaksikan pada saat itu. Akhirnya setelah selesai Rasulullah berkhutbah, sholat istisqa, Rasulullah SAW berdoa, di seketika itu hujan turun. Ya, makanya ketika tanah kita lama tidak turun hujan di Indonesia, melakukan sholat istisqa di pegunungan kah, berzikir bersama, itu cara dari masa Rasulullah SAW. Dan dinamakan Masjid Ghamamah, Masjid Awan, karena pada saat itu sahabat melihat awan itu ada di atas Nabi SAW. Dan di sini Rasulullah SAW karena waktu pertama kalinya ketika tiba di Madinah, waktu melakukan sholat Idul Fitri, sholat Lebaran Rasulullah SAW di sini. Ini dahulu area lapang. Di sinilah Rasulullah pertama kalinya melakukan sholat Idul Fitri, ya, sholat Id. Kemudian yang kedua Rasulullah melakukan sholat Gaib untuk siapa? Raja Habasyi yang tinggal di negeri Habasah. Ya, Raja Habasyi ini pernah melindungi para kaum muslimin waktu mendapatkan perlawanan kasar di kota Mekah. Para kaum muslimin berlindung pergi ke Habasah, ke Habasya, dilindungi oleh Raja Habasyi. Dan Raja Habasyi ini belum Islam. Ya, dengan bentuk terima kasih Rasulullah kepada Raja Habasyi, salah satu raja yang pernah melindungi para kaum muslimin, Rasulullah melakukan sholat gaib di sini, mengumpulkan para sahabatnya. Ketika sholat jenazah, jenazahnya ada di depannya. Ketika sholat gaib berarti jenazahnya ada di Indonesia. Iya, itu namanya sholat gaib. Ketika sholat jenazah, mayatnya ada di depan kita. Mayatnya ada di depan kita. Ketika sholat gaib, ada keluarga bapak dan ibu yang meninggal di Indonesia, maka caranya yaitu sholat gaib. Artinya untuk jenazah yang jauh di sana. Paham? Paham, Bapak? Ini ada satu masjid lagi. Ini namanya Masjid Abu Bakar. Oh iya, tahu. Ini namanya Masjid Abu Bakar. Khalifah pertama apa ini?
Itu Masjid Abu Bakar. Khalifah pertama bertua Rasulullah alaihi wasallam. Kepemimpinan yang jatuh pertama ialah ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mendampingi Rasulullah hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah SAW di dalam hal apapun tetap yang ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka diangkat khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Maka ini namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang peninggalan sahabat Rasulullah SAW. Di sana lagi ada masjid warnanya putih. Itu namanya Masjid Ali Karramallahu Wajhah. Ya, atau Masjid Sayyidina Ali. Oh iya ya. Oh iya. Jadi itulah Masjid Ali Karramallahu Wajhah. Sepupu sekaligus menantu Rasulullah alaihi wasallam. Hari ini. Aduh. Biwa. Jadi itu adalah Masjid Ali Karramallahu Wajhah. Sepupu sekaligus menantu Nabi, ya, khalifah terakhir yang dibunuh, ya, yang dibunuh di dalam masjid itu, dibunuh Sayyidina Ali, ya, waktu melakukan sholat atau sedang menjadi imam, maka disusuk dari belakang, maka meninggallah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kami, ya, Abdul Somad KW ini mau meminta maaf kepada semua para jemaah, baik pelayanan kami, kekurangan kami dari hal tempat, makanan, apapun semuanya. Ketika ingin demo, silakan demo kami. Namun kami tidak sengaja, bukan secara sengaja, ingin memberikan fasilitas yang tidak baik, ingin memberikan yang tidak baik. Semuanya ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin, bulan kemarin, karena hotel siap, kami memakai di sini paling depan. Ini ada jemaah yang kemarin kami tinggal di sini 3 menit ke masjid. Karena sekarang tahun baru, padatnya jemaah. Ketika memakai 1 hari tidak dikasih. Tidak ada di antara kota Mekah kita yang berangkat saat ini. Alhamdulillah kita paling lancar masuk ke tempat tinggal. Ada sahabat kami itu panbus sampai Isya jemaahnya belum dapat kamar. Oke teman-teman, barusan sudah kita simak penjelasan dari Ustadz ya tentang sejarah yang berada di kota Madinah. Dan nanti ada video part ke berapa. Pokoknya tonton terus videonya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.